Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis An-Nabawiyah malam kedua. Masih Maulid Simtud Durar, tepatnya pasal Mahallul Qiyam. Fahadarat bitaufiqillah as-sayyidatu Maryamu was-sayyidatu Asiyah. Fahadarat, maka hadir, bitaufiqillah, dengan taufik Allah, hadir di malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa, dan Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Jadi yang hadir waktu kelahiran Nabi itu ada dua kelompok. Satu kelompok yang disebut di Maulid Habsyi ini dari Ahlul Batin, Sayyidatuna Maryam, ibu Nabi Isa, dan Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Ada lagi riwayat yang mengatakan termasuk hadir Sayyidah Hawa. Ada lagi riwayat mengatakan istri Nabi Allah Ibrahim, Sayyidah Hajar, dan Sayyidah Sarah. Selain Sayyidah Hawa, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Hajar, dan Sayyidah Sarah, hadir juga wa ma'ahuma minal huril 'ain man qasamallahu lahu minasy syaraf bil qismatil wafiyah. Hadir juga beserta beliau itu bidadari-bidadari man qasamallahu, yang Allah membagi, lahu minasyarafi, dari kemuliaan, bil qismatil wafiyah, dengan bagian yang sempurna. Ini para bidadari dan lain-lain ini dari kelompok Ahlul Batin. Ada juga dari kelompok orang-orang yang memang waktu itu hidup di zaman Nabi, ya. Istilah saya dari kelompok Ahlul Zahir. Di antaranya, ini penting dipahami sebab nanti riwayat keanehan-keanehan yang terjadi di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ini kita tahu dari beliau-beliau ini. Pertama, Sayyidatuna Syafa, ada yang baca Syifa, itu nanti di Maulid Habsyi juga ada, an Ummi Syafa. Sayyidah Syafa ini binti Auf, ibu dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabi. Kemudian hadir juga di waktu itu Sayyidah Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah. Ketiga ini yang ada riwayat Abu Lahab minum dari jari di neraka itu, yang lewat mimpi karena memerdekakan jariyahnya, budaknya, sahayanya. Ini Thuwaibah, ini hadir juga ini. Keempat, Sayyidatuna Fatimah binti Abdillah, ibu dari Sayyiduna Uthman bin Abil As. Keempat orang ini, lewat beliau-beliau itu kita memperoleh riwayat al-ajaib, keajaiban
yang terjadi di Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang yang paling dominan adalah riwayat dari ibu beliau sendiri, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Itu yang paling penting. Beliau mengalami yang mengalami keajaiban itu beliau. Itu banyak itu. Insyaallah mudah-mudahan ada rezeki riwayat, rezeki sehat, rezeki ikhlas, rezeki semangat. Kita baca satu persatu Mahadul Qiyam dari maulid-maulid para aulia dan ulama. Nanti kita bisa pahami setiap maulid ada riwayat yang nggak ada di maulid ini. Di Maulid Habsyi riwayat luar biasa, tapi ada riwayat yang adanya di Maulid Diba. Diba luar biasa, tapi ada riwayat yang adanya di Syaraful Anam. Saling melengkapi. Kalau kita baca keseluruhan, sehingga menjadi bertambah banyak riwayat tentang Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan menambah kita ta'alluq, mahabbah, syauq kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke pembahasan waktu. Detik lahirnya Nabi itu kapan? Fa'atal waqtul ladzi rattaballahu ala hudurihi wujuda hadzal maulud. Fa'ata, maka datanglah waktu alladzi rattaballah, yang Allah Ta'ala telah mempersiapkan ala hudurihi, atas hadirnya wujuda hadzal maulud, wujudnya bayi yang dilahirkan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanfalaqa subhul kamal minan nuri an amud, maka terbelahlah kesempurnaan cahaya dari tiang-tiang. Wa barazal hamidul mahmud, dan muncullah manusia al-hamid yang memuji Allah, al-mahmud yang dipuji Allah juga. Sayyiduna Hamid, Sayyiduna Mahmud min asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudhinan lillah, keadaannya tunduk kepada Allah, bitta'zim, dengan mengagungkan, wassujud, dan sujud. Kemarin sudah sedikit saya singgung perbedaan waktu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang ba'dal fajr, ada yang bilang qoblal fajr, dan insyaallah al-waqi' adalah qoblal fajr, dan itu yang diikuti oleh Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh dan banyak ulama dan aulia yang mempercayai pendapat itu. Kalau saya pribadi sudah yakin, sebab isnad saya dari masyayikh yang saya terima, memang waktu maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qabla subuh, ya waktu mustajab yang tiap hari. Dan insyaallah yang betul adalah pendapat itu. Tetapi kita tidak boleh meremehkan, mengecilkan, apalagi mengucilkan pendapat ulama-ulama yang mengatakan ba'dal fajr. Itu juga kubarul ulama. Dan tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu orang yang tidak cinta, tidak hormat dengan maulid Nabi. Adapun perbedaan pendapat tentang waktu maulidi Rasulullah, silahkan masing-masing mengikuti pemahaman yang dia terima dari gurunya, sampai guru perawi pertama min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya dengarkan juga ulama-ulama besar itu yang berpendapat tentang maulid Nabi ba'dal fajr juga bukan orang-orang biasa, kubarul ulama.
baik yang masih hidup atau yang sudah wafat yang kita baca di kitab-kitab, juga banyak yang mengatakan ba'dal fajar. Di antara yang berpendapat kalau waktu kelahiran Nabi itu bukan malam, Al-Hafidh Al-Qastallani. Kemudian kalau di Ibris itu di kitabnya Syed Muhammad yang kemarin sudah saya nukil. Kalau di Ibris halaman 172 idan qala wulida sallallahu alaihi wasallam naharan wa sahhahuhu wastadallu lahu bihadits Muslim wa ghairihi lakin ba'da al-fajr. Ini yang berpendapat setelah fajar. Kama fi hadits wa in kana dha'ifan li'anna ad-dha'ifa yu'malu bihi fil fadail wal manaqib. Alhasil seperti itu. Memang ada yang berpendapat bukan malam. Tapi di Maulidnya Habib Umar bin Hafidh yang biasa dibaca itu, wa qubayla fajrin abrazat syamsal huda dhaharal habibu mukarraman wa musana. Ini beliau berarti berpendapat seperti kita, yakni qabla al-fajr, malam. Alhamdulillah Habib Umar pendapatnya juga sama seperti itu. Dan ada rahasia juga masih di Ibris ini 172. Qala radhiyallahu anhu wa fi tilka as-sa'ah yajtami'u ahlud diwan min awliya'illahi ta'ala min sa'iri aqtaril ardi wa fihim al-ghawth wal aqtab as-sab'ah wa ahlud da'irah wal 'adad radhiyallahu anhum ajma'in wa yakunu ijtima'uhum bi ghari Hira kharij Makkah wa hum al-hamiluna li'amudi nuril Islam wa minhum tastamiddu jami'ul ummah. Ini yang penting. Faman wafaqa du'a'uhu du'a'ahum wa wuqufuhu wuqufahum fi tilka as-sa'ah ajaballahu da'watahu wa qada wa tarah. Jadi mengikuti pendapat kalau lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum fajar, tepat di waktu itu juga seluruh aulia mulai dari Al-Qutub, Al-Ghawth, Aqtab Sab'ah dan lain-lain berkumpul di waktu itu di Gua Hira. Ini jelas lewat tidak bisa dilihat secara zahir ya, maksudnya ini min tariqil batin. Kemudian siapa-siapa yang menepati doanya tepat dengan waktu ketika mereka berdoa, dan saat itu dia sedang beribadah kepada Allah, sedang tawajjuh kepada Allah, pasti Allah Ta'ala mengabulkan doanya dan mengabulkan hajatnya. Wa kana radhiyallahu anhu yadulluna ala qiyami hadhihi as-sa'ati katsiran. Sayyidi Abdul Aziz selalu menganjurkan murid-muridnya untuk berdoa dan bermunajat di waktu tersebut. Di halaman 173, tapi ini bukan dari Sayyidi Abdul Aziz. Tidak mengapa kita amalkan, beliau juga Allamah, malah husnudzan saya min awliyaillah juga, hanya terkenalnya Allamah ini, Bahrul Irfan Al-Hafidh Ahmad Ibn Al-Mubarak. Beliau bilang, qultu wa kadza kuntu qabla an ajtami'a ma'ahu radhiyallahu anhu aqra'u akhir suratul kahfi innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum
jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala ila akhir surah, sampai akhir surah Kahfi. Ini penting ini. Liufiqa fi sa'atil istijabah. Jadi Masya Allah. Wa baqitu ala dhalika nahwan min 16 ama. 16 tahun beliau mengamalkan ini. Jadi alhasil begini, bisa kita baca ayat tadi itu, innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, sampai akhir suratul Kahfi, dengan niat supaya kita dibangunkan pas di waktu lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya pas kita doa di waktu mustajab itu. Malah di sini dibilang selama 16 tahun saya mengamalkan ini, lebih banyak sering daripada tidak ya. Lebih banyak berhasilnya beliau terbangun di waktu mustajab, waktu Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ajaztu, siapa saja yang ingin mengamalkan ini, terserah mau 1 kali atau 3 kali. Jadi dibacanya sebelum tidur, usahakan punya wudu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibangunkan di waktu Maulidir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu bangun, doa dulu, jangan ke kamar mandi dulu, doa dulu yang khusyuk. Setelah kamar mandi, sholat sunnah apa ya, doa lagi. Tapi begitu bangun, doa dulu. Insyaallah pas kita terbangun itu waktu mustajabah.